Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya. Dalam video kali ini kita akan membahas materi genetik. Materi genetik meliputi kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri atas asam nukleat, DNA, dan RNA, dan juga protein. Terletak di nukleus dan berperan dalam hereditas karena mengandung faktor pengendali keturunan atau gen. Panjangnya antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameternya antara 0,2 sampai 20 mikron. Tipe kromosom itu meliputi autosom dan gonosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh. Dia tidak berperan menentukan jenis kelamin, sedangkan gonosom itu adalah kromosom seks. Dia berperan menentukan jenis kelamin. Bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya ada telosentrik, itu ketika sentromer terletak di ujung kromosom, ada akrosentrik di mana sentromer terletak di subterminal kromosom, kemudian ada submetasentrik, itu ketika sentromernya terletak di submedian kromosom, sedangkan metasentrik di mana sentromernya di tengah kromosom. Gen merupakan satuan terkecil substansi genetika. Gen terletak pada kromosom secara teratur dalam satu deretan. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme individu dan juga menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Pasangan tersebut dapat dibedakan menjadi ada homozigot dominan, contohnya dengan lambang B besar, heterozigot, contohnya B besar, B kecil, dan homozigot resesif, contohnya B kecil, B kecil. Genotip adalah pasangan gen dalam kromosom homolog suatu individu, sedangkan fenotip adalah penampakan sifat-sifat suatu individu yang dipengaruhi oleh ekspresi gen. Ada gambar di sebelah, itu adalah gambar pasangan alel. Jadi gambar pertama itu adalah individu yang heterozigot, yang kedua individu B homozigot, dan individu C homozigot resesif. DNA ini ditemukan dalam nukleus. Dia memiliki rantai double helix. Komponen gulanya berupa deoksiribosa dan memiliki basa nitrogen yang terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purinnya terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin. Memiliki gugus fosfat, berperan dalam penurunan sifat dan juga sintesis protein. Replikasi DNA ini meliputi replikasi konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Enzim yang berperan dalam replikasi yaitu enzim helikase, polimerase, dan ligase. Enzim helikase ini adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal mononukleotida. Sedangkan enzim polimerase itu adalah yang berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Sedangkan enzim ligase itu untuk menyambung ulir tunggal DNA yang baru terbentuk. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis. Saat interfase menjelang sel akan membelah. Mode replikasi DNA yang dikemukakan oleh para ilmuwan ada 3. Yang pertama, konservatif. Konservatif itu terjadi bentuk double helix DNA yang lama tetap kemudian menghasilkan double helix yang baru. Kemudian kalau semi konservatif, double helix memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Itu disebut dengan model replikasi semi-konservatif. Sedangkan dispersif itu ketika double helix DNA terputus-putus, kemudian segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Jadi disebut replikasi dispersif. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif lebih diyakini kebenarannya. RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal dan berperan dalam sintesis protein. Komponen penyusun RNA terdiri dari
gula ribosa berkarbon 5, gugus fosfat. Basa nitrogennya terdiri atas dua jenis, basa purinnya adenin dan guanin, dan basa pirimidinnya adalah urasil dan sitosin. Jenis RNA ada 3. Yang pertama mRNA atau disebut messenger RNA atau juga RNAD atau RNA duta. Dia berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari kromosom di dalam inti sel menuju ke ribosom. Kodon ini adalah kode genetik yang terbentuk dari triplet-triplet pada mRNA dan berfungsi menentukan jenis asam amino. Yang kedua adalah tRNA atau transfer RNA. tRNA ini berfungsi membawa asam amino ke ribosom dan memiliki ujung tempat pelekatan asam amino dan ujung lain yang mengandung antikodon, yaitu triplet basa nitrogen yang terikat dengan kodon mRNA secara spesifik. Yang ketiga adalah rRNA atau ribosomal RNA. Berfungsi sebagai penyelaras atau adaptor atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA dalam proses sintesis protein. Perbedaan DNA dan RNA terletak pada bentuk struktur. Kalau DNA memiliki untai ganda yang panjang, sedangkan RNA memiliki untai tunggal yang pendek. Letaknya DNA pada kromosom, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol. Sedangkan RNA terletak pada sitoplasma, ribosom, dan inti sel. Jenis gula pada DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Basa nitrogen untuk DNA, pirimidinnya adalah timin dan sitosin, sedangkan RNA, urasil dan sitosin. Fungsinya, DNA itu sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein, sedangkan RNA adalah alat dalam sintesis protein. Kadar jumlah, DNA memiliki kadar yang tetap, jadi tidak terpengaruh oleh aktivitas dari sintesis protein. Sedangkan RNA tidak tetap, dia dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Keberadaannya, DNA itu permanen, sedangkan RNA dalam periode pendek akan mudah terurai. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Tahapannya ada 2, ada transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi. Ini adalah sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan dibantu oleh enzim RNA polimerase. Ada 3 tahapan transkripsi ini. Yang pertama adalah inisiasi transkripsi, di mana RNA polimerase menempel pada DNA pada tempat yang disebut dengan promoter. Kemudian enzim tersebut mulai membentuk RNA pada titik awal promoter. Kemudian yang kedua, elongasi untuk untai RNA. RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga heliks ganda DNA terbuka secara berurutan. RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung rantai 3 pada RNA yang sedang tumbuh. Basa nitrogen pada RNA yang dibentuk merupakan komplementer terhadap basa nitrogen untai DNA sense yang terbuka. Selanjutnya adalah tahap terminasi transkripsi. Di sini transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mentranskripsi suatu urutan DNA terminator. Helik ganda DNA menutup kembali dan RNA terlepas dari enzim RNA polimerase. Seperti ini gambarnya. Tahap yang kedua adalah translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang dikode pada suatu molekul mRNA. Ada 3 tahapan pada translasi ini. Ada inisiasi translasi di mana subunit kecil ribosom berikatan dengan molekul mRNA di ujung rantai 5, dimulai dari kodon inisiasi AUG yang fungsinya sebagai sinyal start atau memulai. Kemudian ada elongasi translasi. Di sini kodon mRNA membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon tRNA. Kemudian tRNA ini masuk membawa asam amino. Molekul rRNA menggabungkan polipeptida ke asam amino yang baru datang. tRNA yang sudah terikat pada polipeptida ditranslokasikan ke tempat antikodon. Kemudian dia berikatan, mRNA bergerak dan membawa kodon berikutnya untuk ditranslasi. Tahap terminasi,
itu adalah tahap di mana elongasi berakhir setelah codon stop atau codon yang menyebabkan berhentinya proses translasi, yaitu codon UAA, UAG, dan UGA. Kemudian polipeptida dilepaskan dari ribosom. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.